Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, kali ini Bang Rizky akan membuat konten tentang jawaban dari pertanyaan kalian di video Bang Rizky sebelumnya, mengulas tentang bagaimana cara masuk di Politeknik Ilmu Permasyarakatan. Mau tahu bagaimana informasinya? Tonton videonya sampai selesai. Oke guys, jadi pada video kemarin itu yang membahas tentang bagaimana cara menjadi taruna-taruni di Poltekip ya, itu banyak sekali pertanyaan masuk di Bang Rizky. Jadi Bang Rizky sama Mbak Ayu itu berdiskusi dan membuat jawabannya. Jadi kita rangkum di video ini. Oke ya, jadi ini jawabannya berdasarkan pengalaman dari Mbak Ayu sendiri pada saat seleksi menjadi taruni Poltekip. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pertanyaannya. Oke, kita lihat. Jadi pertanyaan itu banyak yang mirip ya, jadi kita ringkes aja. Yang pertama dari Rizky Budianto 01. Pertanyaannya adalah, Bang, tesnya dari awal langsung ke pusat? Jawabannya adalah iya. Jadi Mbak Ayu kemarin tesnya itu langsung di pusat ya, dari tahap awal sampai tahap akhir. Tetapi pada tahun 2020 ini karena ada pandemi corona, itu disesuaikan lagi tempat daerah tesnya. Jadi untuk kedepannya belum tahu, terus dipantengin aja situs resminya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman yang Mbak Ayu sendiri itu biasanya langsung ke pusat. Oke. Berikutnya dari Bad Genius. Assalamualaikum Bang, kalau ada panu itu pengurangan nilai atau gugur? Iya, jadi itu kalau misalnya panu sih menurut saya sih enggak ya, karena diobatin aja lah pasti bisa sembuh. Yang bisa mengurangi nilai atau yang tidak boleh itu adalah tato ya, untuk kulit ya, seperti itu. Oke, berikutnya dari Yunita Nur Ajijah. Izin bertanya Bang, kalau Poltekip ada asramanya nggak Bang? Di Poltekip ada asramanya ya. Oke, berikutnya dari Ferdian Samuel bertanya, Kak, bakat saya hanya speech dan storytelling. Aman tidak Kak untuk tes keterampilannya? Tentu saja aman ya Dek. Jadi Mbak Ayu juga termasuk orang yang melakukan tes bakat itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi dia tuh punya kemampuan bahasa Inggris. Jadi dia tampilkan itu. Bahkan menurut saya bagus sekali tuh kalau kalian bisa speech dan storytelling. Itu biasanya tuh kalau misalnya di perguruan kedinasan ada olimpiade perguruan kedinasan atau OPTK. Nah, itu biasanya ada lomba bahasa Inggrisnya. Itu bagus sekali kalau kalian punya bakat berbahasa Inggris, apalagi bisa pidato dan storytelling gitu ya kira-kira. Oke, selanjutnya dari 19_kadek Satya Kori Mancika. Bang, kalau tidak punya sertifikat gimana? Ya nggak ada masalah, mungkin maksudnya untuk di tes PFK itu ya, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya sertifikat keahlian itu disertakan untuk sebagai pendukung dalam tes itu gitu kira-kira. Tapi kalau nggak punya nggak ada masalah gitu. Kemudian dari Marcelina Duyanti bertanya, izin tanya Bang, kalau sertifikat Olimpiade Kimia sama Matematika itu bisa dilampirkan nggak Bang? Bisa, jadi sertifikat yang sifatnya akademis maupun keterampilan silahkan dilampirkan saja, karena itu bisa mendukung ya. Kemudian Satria Akbar Tanjung bertanya, Bang, kalau tangan pernah patah, apa bisa kemungkinan lulus Bang? Ya mungkin kalau misalnya secara fisik itu mungkin berpengaruh pada tes fisik ya, atau tes samaptanya sendiri kayak push up, lari, dan sebagainya. Jawabannya begini ya, saya rasa kalau misalnya itu tidak mengganggu saat tes itu dan tidak mempengaruhi dari sikap push up kita dan sikap pada saat kita melakukan samapta, saya rasa tidak masalah. Karena saya juga dulu punya junior ya di STMKG, dia punya tangan patah pada saat dulu dia masih SMP, tapi sudah sembuh, dia push up nggak ada masalah, pull up nggak ada masalah, seperti itu. Oke, next dari Idris. Bang, kalau giginya nggak ada satu masih bisa masuk Poltekip nggak Bang? Jawabannya kalau misalnya nggak ada satunya di mana dulu? Kalau misalnya di bagian geraham belakang, kalau hanya cuma satu mungkin masih ada toleransi ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang gigi kalian harus jaga kesehatannya. Dari Rinaldo Francisco, ada tes mata nggak Bang? Tentu ada. Jadi tesnya itu berupa tes buta warna, silindris, sampai rabun. Nanti kalian itu akan diberikan gambar berpola seperti ini. Nah, itu kalian bisa nebak itu angka berapa. Kemudian nanti disuruh baca huruf dan angka dari jarak tertentu untuk menentukan kalian silindris atau rabun, seperti itu ya.
Oke, next dari Fiza underscore Pijah. Assalamualaikum Pak. Woi sih, masa kita dipanggil Pak ya guys, harusnya Bang. Saya mau bertanya, apa misalnya mata kita minus terus berkacamata itu dapat langsung gugur? Jawabannya adalah kalau kalian minusnya parah, yaitu kalau di Poltekip sendiri setelah saya diskusi sama Ayu ya nggak bisa gitu loh, sampai 3 atau 5. Tapi kalau misalnya sekolah kedinasan yang menerima mata minus itu salah satunya STMKG ya. Jadi plus minus 2 itu masih boleh, ada toleransi. Seperti itu. Jadi untuk kalian ingin tes Poltekip, kalau punya matanya bermasalah, segera diobati atau dijaga kesehatan matanya supaya tidak mengurangi peluang kalian untuk lulus ya. Oke, next. Dari Istiana Puji Utami bertanya, stretch mark ngaruh nggak, Kak? Jawabannya nggak ngaruh ya. Yang ngaruh itu kalau kulit, kalau ada tatonya. Oke, selanjutnya dari Prima Welina. Bang, mau tanya, kalau gigi berantakan tambah ada gingsul, masih ada kesempatan nggak buat masuk Poltekim atau Poltekip? Atau ada saran nggak sebaiknya pilih kedinasan yang dengan kondisi seperti ini? Jadi kalau setelah diskusi sama Mbak Ayu, lihat dulu nih berantakannya seperti apa. Tentu saja ada toleransi ya, tapi kembali lagi tentu orang yang memiliki susunan gigi yang rapi memiliki nilai yang lebih baik daripada yang berantakan. Kalau ditanya sekolah kedinasan yang kondisi yang tidak rapi ada gingsulnya, saya rasa beberapa ya, kayak misalnya STAN juga terima, Politeknik Ilmu Statistik STIS juga terima, kemudian STMKG juga terima, setahu saya itu ya. Nanti kalau kalian punya informasi bisa kasih masukan ke Bang Rizky. Oke, next selanjutnya dari Anisha Ade bertanya, Kak, nilai ijazah dipakai tidak ya? Jika dipakai berapa? Dan untuk persoalan gigi kurang rapi dikit apa jadi masalah? Wah, ternyata yang bertanya ini banyak masalah gigi ya. Jadi kan harus menjaga kesehatan gigi kalian. Jadi jawabannya nilai ijazah dipakai atau tidak itu adalah dipakai ya. Nilainya itu adalah 6 atau 6,5, tepatnya kita lupa ya. Jadi nanti kalian update aja informasinya. Kemudian kalau kembali lagi, kalau gigi itu kurang rapinya itu hanya sedikit ya, tentu masih ada toleransi. Oke, next pertanyaan dari Rian Fadli. Bang, gigi geraham berlubang masih ada toleransi kah? Ya kalau berlubangnya kariesnya kecil ya saya rasa ada ya. Kemudian kemarin diskusi sama Mbak Ayu nih, banyak yang tanya soal gigi geraham berlubang. Kata Mbak Ayu kalau misalnya sebelum tes ya dibersihin dulu gigi yang berlubang, ditambal seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Renaldo bertanya, kalau boleh tahu tes bahasa asing ditanya soal apa ya Bang di Poltekip? Jadi sebenarnya di tes itu tidak ada ya tes bahasa asing, hanya saja pada video yang kita bahas kemarin Mbak Ayu kenapa ditanya bahasa asing? Karena Mbak Ayu bilang dia itu bisa berbahasa asing dan dia punya sertifikat bahasa asing, sehingga diteslah dia itu menggunakan bahasa asing, bisa nggak seperti itu. Oke, next selanjutnya pertanyaan dari Khairah Gusti. Kak, izin bertanya, saya pakai behel tapi gigi saya ada yang dicabut Kak, tapi itu buat rapin gigi saya Kak, apa ada toleransinya Kak? Oke, kalau hasil jawaban kita diskusi dengan Mbak Ayu adalah saat lagi tes kesehatan diusahakan behelnya dilepas dulu. Untuk gigi yang dicabut kalau bukan gigi depan seperti tidak masalah, semoga membantu. Seperti itu. Jadi ini banyak bertanya tentang masalah gigi, benar-benar harus kalian jaga kesehatan gigi kalian ya. Oke, selanjutnya dari Angga Delviro bertanya, Kak, kalau varikokel bisa lolos enggak Kak? Mohon jawabannya. Jujur aja kita nggak punya informasi tentang itu, kita nggak bisa jawab. Jadi kalau misalnya kalian punya jawabannya bisa komen di bawah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gilang Setiope. Izin bertanya Bang, nilai UN dipakai atau tidak untuk mendaftar Poltekip? Terima kasih. Ya, jawabannya tergantung kebijakan tiap tahunnya ya. Biasanya nilai minimal 6 gitu atau 6,5, kita lupa, nanti bisa dicek lagi kalau udah pembukaannya di pengumumannya. Tapi kalau yang belum ada ijazah dapat menggunakan surat keterangan lulus dari sekolah. Nah, biasa tuh kita udah UN gitu kan, atau mungkin yang udah tidak UN lagi, biasa ada surat keterangan lulus bersama dengan surat nilai itulah, saya lupa apa namanya itu. Jadi sebelum ijazah itu keluar bisa dilampirin itu dulu. Oke, selanjutnya dari Win ID. Assalamualaikum, masuk Poltekip ada tes renangnya nggak Bang? Nggak ada jawabannya. Nah gitu. Kemudian pertanyaan dari Dika Pratama. Bang, kalau gigi kurang rapi masih bisa? Masih bisa dong tentunya, tadi seperti yang sudah Abang jelasin di pertanyaan sebelumnya. Kemudian pertanyaan dari Dias Bagus. Bang, misal matanya minus 0,75 masih bisa nggak ya?
Ya kembali lagi jawabannya itu kalian harus, kalau bisa kalian lulus tes baca angka itu yang dari jarak tertentu ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau bisa diobatin sehingga bisa optimal ketika tes mata tersebut ya. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Justin Arthur. Permisi Kak. Ya permisi. Izin tanya, apakah pada saat kesehatan Poltekip ada pemeriksaan varikokel dan semisalnya ada, apakah ada toleransinya? Ya kembali lagi sama ya kayak pertanyaan tadi, kita nggak punya jawabannya karena kita juga kurang informasi. Jadi kalau misalnya ada yang tahu silahkan komen di bawah. Mohon maaf ya kalau misalnya jawaban kita kurang memuaskan. Oke, next dari Yoyu. Assalamualaikum Bang, kalau cadel masih ada toleransi kah? Oke, jadi itu tidak termasuk dalam poin yang dinilai ya. Jadi kalau misalnya cadel it's okay, masih bisa kalian berpeluang untuk masuk jadi taruna-taruni Poltekip. Oke, next. Dari Putra Hakim, izin Bang, untuk luka stretch mark itu mempengaruhi nilai enggak? Atau luka jahitan, mohon dijawab Bang. Saya rasa enggak ya. Jadi kita udah diskusi juga sama Bayu. Tetap yang kalau kulit itu di sekolah kedinasan yang paling vital adalah kalian nggak boleh tatoin tubuh kalian gitu loh, kecuali ya ada ketentuan adat gitu. Kalau misalnya ada tindik juga kan, kalau tindik dibolehkan untuk perempuan atau laki-laki, memang ada ketentuan adat yang mana nanti dikasih surat keterangan dari ketua adatnya gitu. Lanjut ya, dari Novan Brian, lulusan SMA jurusan bahasa bisa nggak Bang masuk Poltekip? Bisa dong, karena seluruh jurusan bisa masuk di Poltekip, baik IPA, IPS maupun SMK. Jadi nanti kalian bisa nonton videonya sebelumnya yang ada Mbak Ayu jelasin semuanya. Kalian bisa belajar dari video itu ya. Oke, next. Selanjutnya dari Yunita Nur Ajijah. Izin bertanya Bang, kalau saya punya sertifikat lomba PBB tapi saat masih SMP, lalu apa bisa dilampirkan? Ya, lampirkan aja nggak apa-apa, itu sebagai pendukung. Adinda Trijayanti, kalau sedang kuliah di UNIF, apa boleh mendaftar sekolah kedinasan? Ya, jawabannya boleh. Boleh banget. Dulu Bang Rizky juga sudah mendaftar dan lulus di Universitas Malikusaleh. Kemudian lulus juga di STMKG. Ya sudah, Bang Rizky suruh pilih, Bang Rizky ambil STMKG. Begitu juga Mbak Mega kemarin, dia sudah lulus di Universitas Indonesia, tetapi dia mengambil STT juga. Mbak Ayu juga seperti itu, pada saat dia tes, dia sedang kuliah. Jadi, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh, kalian mengetes perguruan kedinasan lebih dari satu. Contoh, pada saat pembukaan, kalian tes PTDI, STTD, kemudian tes juga di Poltekip, itu nggak bisa. Jadi, sudah ada aturannya ya dari BKN. Oke, selanjutnya. Dari Gen Hopes. Apa nih, baca Gen Hopes kali ya. Izin bertanya Kak, misalnya gigi saya berlubang lalu ditambal diperbaiki, masih bisa ada kesempatan nggak? Masih dong tentunya. Dijaga ya kesehatan giginya karena banyak banget nih yang tanya soal gigi. Oke, selanjutnya dari Suci Setiawati. Bang, kalau di behel boleh nggak Bang? Apa harus dilepas? Ya, pada saat tes harus dilepas, dan ketika masuk pendidikan juga nggak boleh pakai behel. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Yowes Pen. Izin bertanya Kak, tahun depan saya mau coba ikut seleksi Poltekip, tapi kalau kaki X apa masih bisa ditoleransi? Terima kasih sebelumnya. Ya, kalau itu masih ada toleransi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Erisa Nur Erina. Bang, kalau misalkan ada gigi yang tonggos, itu apakah bisa ditoleransi? Terus saran dari Abang, perlukah dicabut atau enggak? Ya, kalau tonggos itu kan agak ke depan gitu ya, saya rasa nggak usah dicabut ya. Saya juga tanya sama Ayu, kata Ayu, nggak usah lah dicabut, disarankan. Jadi ya sudah seperti itu saja, gitu aja. Oke, next. Pertanyaan berikutnya dari Brain Generation. Kak, izin bertanya. Wih, please jawab Kak. Oke, kita jawab nih ya, kita jawab. Setelah lulus SKD, apakah ada perankingan lagi atau langsung ke tahap selanjutnya Kak? Oke, jadi setelah Bang Rizky tanya sama Mbak Ayu, katanya untuk tahun ini ya, 2020 ini di ranking terlebih dahulu untuk mendapatkan ranking sebanyak 3 kali kuota. Jadi misalnya kuotanya 200 taruna-taruni, misal berarti yang lolos untuk seleksi berikutnya berarti 200 kali 3, 600 dari tes awal itu, seperti itu ya. Setelah itu baru melanjutkan ke tahap berikutnya, demikian. Oke, jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke Bang Rizky soal tes Poltekip. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain di luar pertanyaan ini, kalian bisa komen di bawah, nanti Bang Rizky dan Mbak Ayu coba cari jawabannya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe
biar kalian dapat informasi terupdate, terutama soal tes Poltekkip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.